Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini merupakan hari terakhir, pertemuan terakhir bagi kita untuk mata kuliah manajemen perbankan, dan akan disampaikan oleh kelompok terakhir dua materi. Yang pertama bicara tentang manajemen kesehatan bank umum dan BPR, dan yang kedua manajemen bank internasional. Nah, saudara, kesehatan bank itu banyak, ada perbedaan antara kesehatan perusahaan dengan bank. Ini sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Kalau manajemen bank internasional itu sebelumnya dia bicara tentang sejarah dari bank-bank. Nah, oke, selanjutnya saya minta saudara ketua kelompoknya untuk menjadi moderator dan akan membuka perkuliahan ini. Kemudian nanti ada diskusi dan saya akan memberikan penjelasan terakhir untuk memberi poin-poin penting dari saya ini Bank Internasional. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Halim Zulfahnur dengan akhiran NIM 107 sebagai moderator. Baik, itulah tadi nama-nama dari anggota kelompok 4. Selanjutnya kami akan masuk ke pokok bahasa materi pertama, yaitu tentang manajemen kesehatan bank umum dan BPR. Materi pertama yaitu tentang penilaian kesehatan bank BPR. Yang kepada pemateri saya persilakan. atau dalam suatu periode tertentu yang sudah disebutkan. Berikutnya yaitu penilaian kesehatan bank umum. Hubungan dengan berlakunya peraturan otoritas keuangan nomor 4 BJK 03 tahun 2016 tentang penilaian kesehatan bank umum. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 16 tahun. Inilah peraturan yang menjadi landasan penilaian kesehatan bank umum yang dapat dengan yang paling utama yaitu berlaku pada organisasi keuangan sendiri, berlaku pengawas keuangan yang ada di Indonesia. Dalam penilaian kesehatan bank umum, terdapat beberapa tingkat kesehatan bank umum yang dapat penilaian kesehatan dengan faktor-faktor sebagai berikut. Ada 6 faktor, yaitu kerendahan kapital, kualitas aset produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Berikutnya yaitu kesehatan bank umum ini dapat dilihat menggunakan dua aturan utama yang menjadi landasan. Yang keduanya berasal dari surat keputusan direksi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan nomor 30 dari 11 dari di tanggal 30 April 1997, dan kedua yaitu surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 30 266 dari tanggal 27 Februari 1998 tentang pelaksanaan prinsip penghati-hatian yang menyangkut kewajiban antar bank pengambilan lihat suku bunga simpanan dan penyediaan dana. Yang berikutnya terkait faktor kapital. Itulah hasil keseluruhan modal pada bank PT Perbankan atau BPR dapat dengan menentukan besaran nilai kapital efisiensi rasio yang sebelumnya dihitung dari sifat tertimbang menurut risiko ACFR. Dalam perhitungan CAR ini modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dalam praktiknya perhitungan oleh Bank Indonesia disebut kewajiban penyedia modal bank minimum (KPM) dijelaskan sebagai berikut. 1. Penemuan KPM sebesar 8% diberikan predikat sehat dengan nilai kredit 81 untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPM sebesar 4%, nilai kredit tambah 1 dengan maksimal 100. Artinya penilaian dimulai dari sebelum penilaian sehatnya dimulai dari kategori pertama, itu dari kurang sehat menjadi 100, yang paling sehat dari pemenuhan KPM sebesar 8%. Yang kedua yaitu pemenuhan KPM sebesar 8% sampai 7,9% diberikan predikat kurang sehat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika dia memenuhi itu yang boleh sampai pada penilaian 8% itu, jika dia tidak punya kredit itu maka dia akan dikategorikan kurang sehat dengan kredit 65 atau untuk setiap minimal 0,1% dari pemenuhan KPM sebesar 7,9%, nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0. Pun dari rasio ROA di bawah itu, jika dia mencapai 0,99, dia hanya mendapatkan nilai kredit paling rendah yaitu 66 dengan predikat cukup sehat. Yang berikutnya itu faktor rentabilitas, yaitu rasio biaya operasional perusahaan terhadap pendapatan operasional atau BOPO
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, di mana nilai kredit dapat dihitung sebagai berikut. Dengan bobot 5%, rasio BOPO dengan pencapaian pendapatan penilaian maksimal yang ke 5%, dia mendapat penilaiannya yaitu standar pertama dimulai dari 92 dan maksimal di 93,52. Dia sudah memperoleh predikat sehat dengan nilai standar kredit dimulai dari 81 sampai dengan 100. Begitupun seterusnya ke bawah, dia memperoleh, jika dia memperoleh nilai di angka 94,00, dia mendapatkan nilai kredit di antara 66 sampai dengan 81 dengan predikat cukup sehat. Faktor tata kelola ini tidak menggunakan tabel sebelumnya. Dia di sini hanya menggunakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu dewan independen, 2 board size, yang ketiga board marketing, yang keempat risk committee size, yang kelima risk committee meeting. Faktor risiko yaitu pertama risiko kredit, non performing loan sebagai salah satu rasio kunci yang menjadi indikator dalam penilaian kerja bank yang dapat dinilai menggunakan rumus seperti yang tertera di papan tulis, di mana NPL yaitu not performing loan menggunakan rumus kredit yang bermasalah dibagi dengan total kredit, di mana kredit yang bermasalah di sini adalah kredit yang tidak lancar dalam perusahaan tersebut dengan dibagi dengan jumlah semua kredit yang ada dalam perusahaan tersebut yang sedang berlangsung dikali dengan 100%. Yang berikutnya yaitu rasio LAR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset di bank. Di sisi lain, dengan menggunakan rumus LAR itu menggunakan total kredit dibagi dengan total aset, di mana semua kepemilikan perusahaan tersebut total asetnya dimulai dari saham, tabungan, dan juga utang-utang yang lain yang dilakukan oleh perusahaan bank tersebut dikali dengan 100%. Merger dan akuisisi. Kami itu merger dan akuisisi atau disingkat sebagai M&A adalah strategi bisnis di mana dua perusahaan bergabung atau satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain untuk membentuk entitas baru atau menggabungkan operasi mereka. Nah, yang pertama itu ada pengertian merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang sama-sama setuju untuk bergabung dan membentuk satu entitas baru. Dalam merger, perusahaan-perusahaan tersebut menyatukan aset, karyawan, dan operasi mereka menjadi satu. Dan saham perusahaan yang diakuisisi biasanya tidak beredar lagi. Tujuan dari merger bisa beragam, termasuk pencapaian ekonomi skala, memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, atau mendiversifikasi portofolio produk. Sebagai contoh dari merger, yaitu merger antara Disney dan 21 Century Fox, di mana kedua perusahaan bergabung untuk menciptakan entitas baru yang lebih besar dan lebih kuat di industri hiburan. Yang kedua itu ada pengertian dari akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan membeli mayoritas atau semua saham perusahaan lain yang disebut sebagai target akuisisi. Nah, sebagai contoh dari akuisisi itu ada akuisisi Facebook terhadap WhatsApp, di mana Facebook membeli seluruh saham WhatsApp untuk mendapatkan akses ke layanan pesan populer tersebut. Nah, selanjutnya ada motivasi merger. Merger bank internasional adalah proses penggabungan dua atau lebih bank yang berbasis di negara yang berbeda untuk membentuk entitas keuangan yang lebih besar dan lebih kuat. Berikut adalah motivasi merger bank internasional. Yang pertama itu ada ekspansi geografis, yang kedua diversifikasi risiko, yang ketiga skala ekonomi, yang keempat akses ke teknologi dan inovasi, yang kelima penguatan posisi kompetitif, yang keenam pemenuhan peraturan internasional, dan yang terakhir yang ketujuh optimalisasi manajemen dan sumber daya manusia. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Saudari Alvina yang akan dijawab oleh Saudari Resti. Pada Saudari Seti, silakan. Akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alvina Damayanti. Pertanyaannya, bagaimana dampak krisis ekonomi atau keuangan terhadap kesehatan bank dan bagaimana bank dapat menghadapinya? Nah, jawabannya yaitu krisis ekonomi atau keuangan bisa menyebabkan peningkatan stok kredit, likuiditas, dan fasilitas bagi bank. Untuk menghadapinya, bank perlu memperkuat manajemen risiko, memperkuat modal, dan mencari sumber pendanaan yang lebih stabil. Mereka juga bisa melakukan restrukturisasi portofolio kredit
terkait penjelasan materi pada tingkat kesehatan bank itu dapat dinilai dari beberapa indikator. Selain laporan keuangan, indikator lain yang dapat dijadikan sebagai penilaian tingkat kesehatan bank seperti apa. Nah, saya jelaskan kembali bahwa laporan keuangan bukan indikator penilaian, melainkan sumber data untuk melakukan penilaian dan bahan untuk melakukan penilaian tersebut. Yang menjadi indikator penilaian itu adalah seperti permodalannya, kualitas aset, manajemen rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas, di mana itu semua masuk dalam laporan keuangan. Namun jika dalam laporan keuangan tersebut masih terdapat data-data yang tidak didapat dari penilaian-penilaian tersebut, contoh mungkin misalnya laporan perkembangan saham, itu bisa kita cari pada bursa efek di perusahaan bank tersebut. Kita bisa melihat pada portofolio dari bank tersebut terkait perkembangan sahamnya. Pertanyaan dari saudari Anissa Janviv, bagaimana Komite Basel tentang pengawasan perbankan berdampak pada operasi perbankan internasional? Untuk jawabannya, mengenai pengawasan perbankan berdampak pada operasi perbankan internasional dengan menerapkan kerangka peraturan Basel, peraturan global seperti Basel III untuk memastikan bank dan sistem perbankan yang lebih tangguh. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan, melindungi konsumen, dan mencegah krisis-krisis keuangan dengan menetapkan standar modal minimum dan pedoman manajemen risiko untuk bank internasional. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andi Ahmad Faryosi. Pertanyaannya yaitu, jelaskan apa perbedaan evaluasi kesehatan bank antara bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Jadi, evaluasi kesehatan bank berbeda antara bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR dalam hal faktor-faktor spesifik yang dipertimbangkan. Bank umum dievaluasi berdasarkan faktor-faktor seperti kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, profitabilitas, dan likuiditas, serta sensitivitas terhadap risiko pasar. Kemudian di sisi lain, evaluasi BPR berfokus pada faktor-faktor seperti modal, aset, manajemen, ekuitas, dan liabilitas dengan penekanan pada manajemen risiko dan strategi operasional. Perbedaan kriteria evaluasi ini mencerminkan karakteristik unik dan fokus operasional masing-masing jenis bank. Oke, baik saudara-saudara, saya kira kita sudah menyelesaikan diskusi kita dari kelompok ini. Penampil tadi yang bicara tentang manajemen kesehatan bank umum dan BPR serta manajemen bank internasional. Jadi ada memang penilaian kesehatan berdasarkan laporan-laporan keuangan yang setiap bulan oleh bank umum maupun bank BPR ke OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ada ketentuan tertentu, ada persentase tertentu yang tidak bisa dilanggar. Giro wajib minimum, BMPK, KAP, kualitas aktiva produktif. Itu. Nah, kalau manajemen bank internasional ini banyak, jadi ini masuk ke dalam sistem keuangan ini. Karena bisa saja kita di dalam negeri sini mengirim uang ke luar negeri. Contoh, saya pernah ke Mesir, itu ATM saya berlaku di Mesir itu, saya beli sesuatu berlaku dan langsung dia kurskan dalam bentuk rupiah ke bentuk uang negara Mesir. Ketika saya juga ke Filipina, juga di BDO namanya bank apa di Filipina, begitu juga saya tarik peso tetapi ATM BNI saya yang saya pakai. Nah, itu yang dibicarakan ini termasuk sejarah bank. Ada Asian Development Bank, ada World Bank, ada dua World Bank itu, ada dua lembaga di dalam World Bank. Nah, ada namanya International Monetary Fund, jadi IMF. Kemudian ada juga IBRD, International Bank for Reconstruction Development Bank, itu dari World Bank. Nah, inilah yang dikaji di dalam sistem keuangan global atau sistem keuangan internasional yang antar bank. Mereka melakukan clearing masing-masing bank BRI. Itu biasanya bank-bank kita. Jadi kalau kita di luar negeri nggak perlu lagi bawa-bawa tukar dolar, karena di bandara saja ada penukaran itu. Bisa juga kita belanja di Mekah, bisa belanja dengan BRI ATM. Nah, itu kira-kira. Kartu plastik kan sudah dibicarakan juga kan. Nah, itulah kira-kira semua. Dan kalau begitu ini saya kira ini cukup bagus semua dari para penampil ini, sekian banyak orang. Saya kira kita perlu beri applause.
saudara moderator telah membawakan dengan baik, pertanyaannya dijawab dengan baik pula. Karena itu kita tepuk tangan sekali lagi untuk mengakhiri perkuliahan kita Bank Lembaga Keuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.